itu masyarakat memang dininabobokan, semua ditidurkan, tidak boleh berpikir, tidak boleh membaca, bahkan ada orang membaca itu dikejar. Iya. Gitu. Iya. Orang baca buku pram itu nggak boleh. Iya. Dikejar. Malah jadi ancaman. Jadi ancaman. Dari mana? Dari Banten. Oh, orang Banten mah suka kawin katanya gitu. Lah, kok suka kawin? Iya, kalau orang Banten mah kalau di mana-mana tuh pasti banyak istrinya gitu, senang kawin. Iya. Itu ya yang gubernurnya di penjara itu ya gitu. Jadi yang dibicarakan dari itu dulu, sekarang udah bebas dong. Oh iya. Selamat Hari Aksara Internasional yang diperingati tanggal 8 September dan sekarang saya sedang menemui Mas Abdul Salam. Mas Abdul Salam. Iya. Kurang lebih 1 jam yang lalu saya tuh WhatsApp Mas Abdul Salam. Mas Abdul, lagi di mana dan lagi ngapain? Terus dijawab, lagi ngopi sambil baca buku. Sambil ngopi. Lagi ngopi sambil baca buku gitu. Dan karena judul video ini mau saya kasih judul Hari Aksara Internasional, saya pikir orang yang paling tepat sejauh ini yang bisa saya gapai itu Mas Abdul Salam. Mudah-mudahan. Iya. Padahal masih banyak orang yang lebih tepat sebenarnya. Bagi saya sih paling tepat sekarang Anda. Gitu. Amin. Iya. Amin. Presiden Rumah Dunia. Rumah Dunia. Sejak tahun 2019. Saya tidak riset ya, barusan beliau ngasih tahu saya. Jadi dari tahun 2019. Presiden Rumah Dunia. Presiden Rumah. Iya. Kalau Anda ingin mengetahui apa itu Rumah Dunia, bisa langsung googling ya, karena informasi terkait Rumah Dunia itu sudah banyak sekali dan Rumah Dunia itu bukan hanya untuk di Provinsi Banten, tapi untuk di Indonesia bahkan dunia itu sudah sangat-sangat terkenal ya. Anggaplah kalau di Indonesia itu sebagai role model lah. Yes. Ada sosok Mas Golagong di dalamnya. Duta Baca Indonesia. Sekarang Duta Baca Indonesia. Luar biasa. Sebelumnya sebagai Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia. Iya. Penulis juga. Novel-novelnya. Banyak. Yang terakhir itu Balada Siroy. Itu difilmkan. Akan difilmkan. Dan belum tayang ya? Belum. Insya Allah bulan ya tahun inilah. Berarti yang aku lihat kemarin di YouTube itu baru trailernya. Iya. Oh iya. Fajar Nugros. Iya. Akan keren banget. Pemerannya anaknya siapa sih? Anaknya Jeffrey. Hah? Anaknya Jeffrey. Pak yang Kiai. Oh iya betul. Bukhari. Iya betul. Putranya ya. Putranya. Jadi akan keren. Barusan dapat bocoran dari Mas Abdul. Kapan rilisnya? Insya Allah tahun ini. Bulannya? Bulannya takut nggak tepat ya karena namanya industri film ya, bisa bergeser lah. Tapi insya Allah tahun inilah. Iya. Gitu. Sebelum tahun 2022 ditutup akan tayang. Di bioskop kesayangan Anda. Ya, jadi kita mau ngobrol tentang sebenarnya nggak tahu nih nanti akan arah obrolannya kemana, tapi saya tertarik ingin punya video di YouTube judulnya Hari Aksara Internasional. Terus ditemani kopi, ya kan? Gerimis. Jadi buat suasana hangat lah. Yes. Dan kita ada di Rendezvous Cafe. Bacanya salah ya? Enggak ada yang salah lah. Gimana bacanya? Enggak, kurang tepat aja. Ya gimana? Ya kalau bahasa kata orang yang pernah datang ke Prancisnya, itu bacanya rendezvous. Karena kita beberapa kali ketemu sama orang yang belajar ke Prancis. Oh rendezvous, oh salah. Tapi kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar lah. Yang penting kan komunikasi terjalin, ngerti. Iya betul. Nanti akan saya tulis Instagramnya kafe ini, karena ada Instagramnya juga. Ini sebelum lari kemana-mana, ini konsepnya seperti apa sih kafe ini sebenarnya? Karena kan banyak buku ya. Sebenarnya kafe ini saya konsepkan itu untuk teman-teman yang punya ide, yang punya gagasan, lalu bertemu bersama. Jadi kita biasa bikin kelas, ada kelas puisi, ada kelas cerpen, atau juga
ada teman-teman yang macet pengen bikin kegiatan apa, kita fasilitasi untuk dialog bersama. Iya. Jadi kalau ada teman saya bikin kegiatan di mana di kampus tapi belum tahu nih isinya atau komposisi kegiatannya semacam, kita biasanya diskusi di sini. Oh. Di tempat ini jadi tempat pertemuan yang teman-teman punya ide, teman-teman punya keinginan untuk menulis, kita fasilitasi di sini. Iya. Dan ini tempatnya sangat strategis karena kan ini cuma berjarak berapa sama Rumah Dunia ya? 100 meter. 80 lah. 83 meter lah. Karena kita baru pakai wifi. Iya. Jadi harus diukur kalau wifi Iya. berapa panjang, 80 lah. Jadi ada Rumah Dunia, Rumah Dunia. tinggal beberapa langkah, lalu ada kafe ini yang keren banget. Terus di tengah itu namanya apa sih? Namanya itu teater terbuka. Teater terbuka. Lalu ada gedung juga. Sorosoan. Gedung Sorosoan. Gedung Sorosoan itu dipakai juga untuk beragam kegiatan. Jadi ini semacam komplek atau kawasan khusus ya. Bisa ngopi, bisa makan, bisa baca-baca, bisa berkreasi, bisa berkesenian, berbudaya. Banyak lah pokoknya. Dan beliau ini kalau di kafe ini sebagai pemilik saham. Ngeri ya. Sebagai apa dong? Ya orang yang dipercaya untuk menjalankan usaha aja. Itu bahasa sederhana. Itu bahasa sederhananya, bahasa kerennya pemilik saham gitu. Kalau bahasa kerennya owner katanya. Amin. Owner kan tapi ya. Iya. Apa namanya? Di sini sebagai owner, ya kan? Terus di Rumah Dunia sebagai Presiden Rumah Dunia. Dari 2019 sampai berakhir nanti 2024. Setelah itu akan ke DPR RI ya? DPR RI. Karena beliau ini saya dengar-dengar, ini bukan gosip ya, ini fakta. Beliau dekat dengan inisialnya ET dari BUMN. Iya, kan? amat sih. Ya kan? Ya yang dekat Rumah Dunianya lah. Kalau saya mah jauh. Ada hubungan apa Anda dengan ET itu? Apa tadi disebut aja namanya? Enggak usah lah. Emang ya gitulah kan, semua anggaplah simbiosis lah gitu kan. ET mungkin lagi cari kenapa nggak boleh disebut namanya? Nggak usah lah, nanti kan ada lagi cari suara. Dan ya tidak, ET sih sebenarnya banyak sih teman-teman yang kayak gitu, karena anggap rumahnya itu potensial untuk mendulang suara. Tapi insya Allah kalau Rumah Dunia saja clear. Artinya kalau ada tamu yang datang ya baik-baik, ya kita layani dengan baik-baik sih. Gitu. Tapi kalau ada dianggap klaim ini klaim itu enggak. Memang kalau kita memang clear aja, enggak memihak ini, enggak memihak itu. Gitu. Netral aja. Di tengah. Di tengah. Oh, untuk saat ini. Dan insya Allah ke depan. Oh gitu. Iya. Ini sifatnya bukan talk show tapi sekedar ngobrol. Jadi arahnya itu belok-belok kemana-mana. Gitu. Kadang ke sana, kadang ke sini. Rumah Dunia salah satu kebanggaan Indonesia, bahkan dunia. Sudah didatangi juga oleh banyak petinggi-petinggi pejabat dan dari mana-mana kan ya? Ya, alhamdulillah lah. Siapa yang sudah pernah datang berkunjung ke sini? Kalau pejabat sih yang belum ya. Artinya saya sih pengen mendatangkan Pak Jokowi tapi belum ada kesempatan. Dan belum ada momen. Kemarin ada momen ketika peresmian Sindang Sari ini, tapi ketika mau ke sini kita belum siap. Iya betul. Kemarin hampir deket ya? Hampir deket sama Sindang Sari, tinggal narik ke sini, tapi kaminya belum siap. Gitu. Ya kalau pejabat-pejabat yang memang apalagi yang interest ke Rumah Dunia banyak lah. Seniman terutama, artis juga banyak lah yang datang ke sini. Betul. Terus teman-teman dari luar juga banyak kan yang dari Belanda, teman-temannya, karena jaringannya dari teman yang di Belanda, hanya datang ke sini, dari Amerika datang ke sini gitu. Ya saling ini aja sih, saling informasi aja. Saling belajar, mereka belajar, kita juga belajar. Iya. Simbiosis aja. Jadi aneh rasanya kalau Anda tidak mengenal, tidak tahu Rumah Dunia. Aneh berarti. Anda berarti kurang baca. Harusnya tahu dong. Terkait dengan Hari Aksara Internasional. Ya. Kenapa tuh? Ada apa? Ada masalah? Enggak. Saya ini kan orang yang nggak kuat menulis dan nggak kuat membaca, ya kan? Dan kalau nggak salah itu Hari Aksara Internasional itu muncul pemicunya untuk memberantas buta aksara. Iya. Itu pertama kali itu sejarahnya singkat aja sih. Jadi pertama kali itu yang saya baca ya, memang pertama kali itu dilaksanakan di Iran. Konferensinya itu di Iran. Di Iran.
1965 itu dilaksanakan, lalu 1967 itu mendapat peresmian dari UNESCO. Ya. Jadi dari sejak tahun itulah dari 67 sampai sekarang pelaksanaan kegiatan Hari Aksara Internasional itu berlangsung. Itu tujuannya apa? Untuk pemberantasan buta aksara di dunia. Di dunia. Di dunia, tidak hanya di Banten, Indonesia, tetapi di dunia. Karena buta aksara ini ternyata mengalami atau gejalanya mengalami semua negara. Dialami oleh semua negara. Jadi banyak negara-negara di dunia ini yang warga negaranya buta huruf. Buta huruf ya. Buta huruf. Bukan hanya di Indonesia Buta saja. aksara, benar. Tapi Terutama di negara-negara yang memang bukan negara berkembang ya, bukan negara-negara maju gitu. Maka di Iran, negara-negara timur mungkin ya, kalau ke sini ke Indonesia banyak sekali masyarakatnya yang memang masih buta aksara. Itu gerakannya pun dari tahun 65 67 sekarang mungkin akan mengalami sedikit lah. Kalau dulu mungkin banyak. Karena sekolah juga kalau di Indonesia kan tahun-tahun itu belum terlalu penting, buat apa juga sekolah. Iya benar. Tapi kalau sekarang kan orang sudah melek bahwa dengan pendidikan, dengan sekolah bisa bikin ini, bisa maju, bisa membawa ini, bawa itu, perubahan di situ. Kalau dulu memang orang tua saya juga di tahun-tahun itu nggak sekolah, gitu. Buat apa juga sekolah, gitu. Dan sekarang insya Allah orang tua sudah mulai melek bahwa sekolah itu penting. Gitu. Iya. Dan di setiap negara itu ada perayaannya dan peringatannya masing-masing ya? Ya, untuk hari Aksara Internasionalnya. Di Indonesia pun demikian. Di Indonesia pun ya. Nah, Mas Abdul Salam ini punya pengalaman pernah datang ke acara puncaknya tahun kemarin ya? Kemarin kena pandemi 2019 lah. Oh 2019. Nah, 2021-20 itu tidak ada. Tidak ada. Zoom. Ada tapi online. Online. Tapi 2019 itu saya mengikuti Hari Aksara Internasional itu di Makassar. Di Makassar selama 3 hari. Kesan-kesannya yang dulu dialami dan dilihat dan didengar saat mengikuti peringatan Hari Aksara Internasional 2019 itu apa sih? Sebenarnya gini, ketika Hari Aksara Internasional itu dilaksanakan di sebuah daerah, itu mengindikasikan bahwa daerah tersebut banyak buta aksara. Oh gitu? Iya. Kenapa daerah itu dipilih? Karena di situ masih banyak. Oh. Gitu. Misalnya kayak kemarin di Makassar kotanya maju, tetapi beberapa daerah di Makassar itu banyak masyarakatnya yang belum melek aksara. Maka harus dilaksanakan di tempat itu supaya tadi muncul potensi-potensi penulisnya muncul, menulis karya dalam bentuk buku, terus orang-orang yang di situ juga tergugah untuk bisa memberikan dampak ke masyarakat bahwa ayo gitu, ayo membaca, ayo bikin gerakan juga di situ. Ada komunitas literasi kita bikin di situ di kegiatan yang berbarengan itu. Ada peresmian komunitas literasi, ada. Berapa hari waktu itu? 3-4 hari kalau misalnya. Banten pernah. Ada Banten itu pernah menjadi tempat hari pelaksanaan Hari Aksara Internasional tingkat nasional. Itu di Mangkuputra, Hotel Mangkuputra di Cilegon. Tahunnya jika tidak salah itu tahun 2009-2010 lah. Saya pernah menulis tapi harus buka lagi datanya. Gitu. Tapi saya pernah menulis momen itu. Saya catat dalam sebuah tulisan, dalam sebuah esai, tapi harus buka lagi. Gitu. Itu juga mengindikasikan bahwa Banten dalam kondisi memang saat itu banyak masyarakat yang memang buta aksara. Sedang jadi sorotan, makanya dipilih sebagai lokasi. Berarti sekarang udah baik loh, Banten. Ya tidak harus Banten lagi kan, artinya beberapa kota juga mengalami kondisi banyak masyarakatnya yang buta aksara, maka dipilih lagi. Sekarang Lombok. Tahun ini Lombok. Ini teman-teman sudah berangkat ke Lombok. Gitu. Dipilih Lombok juga sama, ada beberapa daerah tertinggal. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke sebuah kota itu, kita menganggap bahwa Banten ini sebenarnya banyak masalah, tapi ketika datang ke daerah lain, Bang, itu banyak juga. Iya. Gitu. Biasanya setiap daerah pasti punya problemnya masing-masing. Gitu. Kita anggap misalnya Jawa maju gitu kan, di beberapa misalnya kita Jogjanya maju, tapi di belakang itu di daerah-daerah tertentu malah banyak yang tertinggal kok. Iya betul. Gitu. Bahkan di ibu kota negara bisa jadi masih ada bisa jadi. Iya kan? Iya. Di pusat ibu kota negara di Jakarta masih banyak pinggir-pinggiran gitu kan. Kalau ke tahun 2019 waktu Mas berangkat berarti kan mewakili Banten. Siapa aja yang berangkat saat itu? Yang berangkat saat itu saya dari Rumah Dunia, terus ada Lydia itu dari TBM Jawara, terus Harto
Harto itu dari TBM Kedai Proses Rangkas Bitung. Itu 3 orang yang berangkat mewakili Banten lah, karena memang setiap provinsi itu biasanya ada perwakilan. Ada perwakilan, waktu itu yang dari Banten kami bertiga. Ya. Gitu. Kalau tahun ini ada bocoran atau informasi nggak yang berangkat dari Banten siapa? Kalau tahun ini saya nggak ikut di bagian penyusunannya. Kalau tahun kemarin kami masih ikut, siapa yang harus ikut, siapa yang enggak, siapa yang udah maju, siapa yang harus dibawa supaya tambah maju gitu kan. Kalau tahun ini saya buta banget. Karena memang saya dulu juga di pengurus di pusat, di Forum Taman Bacaan Masyarakat. Tapi ada kegiatan yang saya merasa kurang ada kegiatan yang sifatnya di sini, lalu ke Jakarta bolak-balik, akhirnya 3-4 kegiatan yang saya pegang dibanding nggak efektif, itu lebih baik saya lepaskan. Karena setiap minggu ke Jakarta, harus ke Jakarta, kegiatan ke Jakarta, sedangkan saya juga lagi merintis usaha, ada kegiatan lain di Rumah Dunia, akhirnya oke deh kita pilih stay di Banten aja gitu, nggak harus ke Jakarta gitu. Yang ke Jakarta saya pindahkan ke orang lain aja. Iya. Bagi Anda yang penasaran terkait dengan informasi-informasi Hari Aksara Internasional tingkat nasional yang di Lombok, sepertinya juga bisa di googling lah ya. Google banyak. Ya. Pelaksanaannya kapan berarti? Pelaksanaannya hari ini. Hari ini hari pertama. Hari pertama. Yang di Lombok. Di Lombok. Akan ada 3 hari ke depan, kurang lebihnya ya. Atau juga bisa seminggu. Di seminggu itu gini. Rangkaian acara, ada yang di Zoom dulu, tidak langsung ke lokasi, ada gitu. Jadi ada Zoom webinar semacam itu, lalu dilaksanakan juga yang sifatnya realnya di lapangannya gitu, ada gitu. Sekarang ini JK-nya masih ada 2 ini. Jadi ada yang dilaksanakan di Zoom, ada dilaksanakan yang langsung ke lapangan. Iya. Mungkin yang Zoom bisa diikuti peserta lebih banyak ya? Ya, tadi saya dapat ini juga link-link untuk kegiatan-kegiatannya ada. Iya. Jadi bisa mendapatkan merengkuh peserta lebih banyak. Iya. Masyarakat umum pun mungkin bisa jadi. Bisa ya. Jadi yang tidak bisa datang ke Lombok langsung bisa berpartisipasi. Jika ingin menyaksikan bisa langsung lewat Zoom aja, bukan link Zoom-nya. Iya. Gitu. Jadi pemicunya sekali lagi Hari Aksara Internasional ini adalah upaya atau usaha agar masyarakat atau penduduk dunia ini bisa lebih tercerahkan, bisa membaca ya. Membaca saja ya, lebih fokusnya ke membaca ya, buta aksara ya. Iya, kalau buta aksara memang ke membaca, akan beda lagi kalau ke literasi. Nah, gitu. Kalau itu memang tujuannya di aksara itu untuk menghapus gitu ya, atau mengurangi orang yang buta huruf. Kalau tujuannya di hari aksara. Tetapi kalau literasi udah mulai tingkatan gitu. Ada beberapa hal di dunia literasi karena tidak fokus hanya cuma dibaca tulis, tetapi ada juga literasi digital, ada literasi numerasi, ada literasi keluargaan, ada literasi sains, banyak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, tetapi dari awal memang harus fokus ke literasi baca tulis sebelum tingkatan kelima yang di atasnya. Itu sebagai pondasi ya? Sebagai pondasi. Iya dong ya. Orang nggak bisa baca nanti gimana ininya. Betul dong. Buat apa sok-sokan mikirin sains kalau belum bisa baca dan bisa nulis? Iya benar. Gitu. Pondasinya adalah literasi baca tulis. Baca tulis dulu. Kemampuan kita untuk menulis dan membaca. Ya. Tapi sebelum lari ke kemampuan kan berarti harus ini dulu ya, tertarik dulu ya. Iya. Sebelum dia mampu menulis dan mampu membaca dengan baik dan benar memahami kan harus tertarik dulu dong. Iya, harus tertarik dan harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi kenapa bangsa kita itu, kalau saya lihat sejarahnya ya sekilas, kenapa bangsa kita itu malas baca itu? Karena saya malas baca. Karena ada satu kekuasaan di tahun di Orde Baru. Itu masyarakat memang dininabobokan, semua ditidurkan, tidak boleh berpikir, tidak boleh membaca, bahkan ada orang membaca itu dikejar. Gitu. Orang baca buku pram itu nggak boleh. Dikejar. Malah jadi ancaman. Nah di zaman-zaman itu zaman kelam kita sebenarnya. Itu. Lalu di zaman itu sampai pada akhirnya hari ini orang terbiasa tidak menyentuh buku, tidak membaca buku karena tadi. Gitu. Di zaman itu kita zaman kegelapan lah, di zaman Pak Harto itu. Sebelum zaman itu sebenarnya itu sudah mulai bangkit baca tulis itu. Banyak pelajar-pelajar dari Indonesia itu lari ke Uni Soviet, lari ke Amerika, lari ke Belanda. Dan Bung Karno punya agenda besar sebenarnya sebelum itu. Untuk membangun bangsa ini, kita harus mengirim banyak pemuda keluar. Ketika dia datang,
dia akan bisa membangun negara ini dengan pandangannya, dengan ilmu pengetahuannya dari luar. Misinya seperti Misinya itu. semacam itu. Iya. Tapi akhirnya sebelum Bung Karno berhasil membawa teman-teman untuk pulang, peralihan kekuasaan sudah terjadi. Iya. Gitu. Akhirnya orang yang di luar negeri dia tidak bisa pulang Iya. karena dia cabut kewarganegaraannya. Atau ada yang orang memilih ke luar negeri, mau pulang jadi sengsara karena dituduh PKI, dituduh ini kan zaman itu. Termasuk juga kakak adiknya Pram ya, kalau misalnya adiknya Pram juga sama, dia lulusan profesor dari Rusia gitu, ketika pulang jadi pemulung karena tidak dapat hak apapun. Karena kalau ada afiliasi dengan kepartaian komunis, dia boleh dapat hak, nggak boleh ngajar, nggak boleh jadi apa, dia ya sebagai manusia cukup segitu saja gitu. Akhirnya sekarang jadi pemulung. Iya. Gitu. Jadi tadi Anda menyebut Soeharto tadi, Ya, berarti salah beliau dong? ya di zaman itu zaman gelap. Kalau saya melihat yang zaman itu zaman kegelapan bangsa kita yang harusnya kita bersinar, bisa bersaing dengan Singapura, bisa bersaing. Malaysia belajar ke kita loh. Di zaman itu belajar ke kita, tapi Malaysia lebih unggul loh dari kita. Nehru belajar ke kita loh, ke Bung Karno, gitu. Semua belajar. Kan di zaman itu tuh Bung Karno itu anggaplah Bung Karno umur 45. Teman-teman si Nehru, si Lee Kuan Yew itu sesaya, Iya. gitu tuh. Iya. Jadi umur 15 tahun lah, Iya. 15 Iya. tahunan Iya. lah jarak usianya. Mereka semua belajar ke Bung Karno, Iya. gitu. Tapi kenapa mereka maju? Malah negara kita yang ancur-ancuran. Kenapa Gitu. itu? Karena memang Bung Karno belum selesai memimpin bangsa ini, tiba-tiba ada peralihan kekuatan besar yang Iya. harusnya menjatuhkan Bung Karno. Iya. Gitu. Akhirnya teman-teman yang sudah belajar dicabut kewarganegaranya, dia jadi eksil. Dia tidak punya peran apa-apa di luar, ya udah dia sebagai orang Belanda sampai di Belanda aja sampai sekarang, sampai akhir hayatnya. Orang yang mau pulang memilih, ya tidak punya hak apa-apa dia. Yang punya pengetahuan ini itu juga akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat nggak? Misalkan di Indonesia itu tepatnya di Banten, KS, yang KS itu dulu kalau nggak salah itu namanya itu Baja Cilegon, Trikora, KS. Nah, saya pernah membaca buku judulnya 100 tahun setelah Multatuli, karya Sri Joko Mulyono kalau nggak salah. Dia belajar dari Indonesia ke Rusia, itu tujuannya ketika pulang bisa membangun Indonesia dengan adanya pabrik Baja Cilegon gitu. Tapi setelah dia pulang ke Indonesia, tidak lama dia ada di bagian itu, dia akhirnya apa? Jadi tahanan politik. Iya. Ribuan orang yang bekerja di Baja Cilegon itu ditangkap, lalu dipenjarakan, dibuang ke Digul. Gitu. Itu mengerikan sekali zaman itu. Gitu. Jadi orang-orang pintar yang belajar ke luar negeri itu kalau dia pulang dia ditangkap. Hanya satu yang mendampingi Bung Karno, yang mendampingi Soeharto, Habibie. Ya. Habibie yang mendapat mendapat privilege Ya, dari Bung Karno. privilege. Karena Pak tidak bermasalah. Lalu Soeharto punya misi besar bahwa di bagian militer saya sudah tidak lagi nih, sudah banyak ditinggalkan oleh teman-teman militer. Maka yang harus saya dekati adalah orang-orang Islam. Walaupun dia sebenarnya anti Islam, tetapi ketika di akhir 80-an ke sini dia mulai senang ke Islam. Tujuannya buat apa? Islam punya kekuatan gitu. Habibie akhirnya yang diambil untuk menjadi wakil. Kenapa jadi berat begini saudara-saudara? Jadi kalau bicara kenapa kita di Indonesia atau di Banten literasinya rendah gitu ya, terbaca tulisnya rendah, ya kita kembali lagi ke sejarah itu sebenarnya. Iya, berarti ada pemicunya. Kenapa orang-orang sekarang cenderung malas membaca, malas menulis, karena di settingnya dulunya seperti itu ya. Dan imbasnya sampai sekarang tuh luar biasa sekali dampaknya berarti ya. Luar biasa. Semua proyek buku itu dipegang oleh kekuasaan, oleh Soeharto CS. Artinya buku-buku yang dikeluarkan itu bukan buku berkualitas, buku impres, di mana bukunya juga ya buku proyek yang nggak akan memicu anak-anak untuk mau membaca gitu. Itu besar-besaran. Pernah ada tulisan siapa? Muhyiddin M. Dahlan itu kan, wajah hitam buku Indonesia. Jadi di situ memang proyek besar-besaran yang memang sampai hutang ke luar negeri pendanaannya untuk membuat buku, tapi bukunya tidak berkualitas. Gitu, hanya mengejar proyek saja. Mengerikan sebenarnya kalau kita lihat kilas balik bagaimana sejarah atau kenapa di dunia atau bukan di dunia, di Indonesia
warganya, masyarakatnya tidak senang membaca sebenarnya. Dari situ. Dan yang Mas rasain itu masih terjadi sampai detik ini ya? Efek 30 tahun itu efeknya hari ke depan. Iya. Jadi Soeharto di 32 tahun atau 30 tahun ya, itu efeknya emang sampai sekarang gitu. Terutama di masyarakat yang memang tidak senang membaca itu. Iya. Jadi kekuasaan itu sudah runtuh, sebenarnya efeknya masih kita rasakan gitu. Iya. Kalau di luar orang berpacu ingin pengetahuan, kita enggak. Iya. Nah tadi Mas pakai kata harus dipaksa. Kalau ada orang yang malas baca, Iya. apalagi nulis, harus dipaksa. Ekstrim banget berarti. Ekstrim. Karena kalau tidak dipaksa, mereka nggak tahu sebenarnya. Jadi dia di posisi ini sebenarnya nggak mengerti apakah menulis itu buat apa, membaca itu buat apa, gitu. Maka kalau di rumah dunia itu dipaksa, gitu. Dipaksa itu kalau dia masuk ke lingkungannya, maka dia dengan sendirinya akan mau membaca. Tapi kalau lingkungannya emang jauh, dia akan kembali lagi ke lingkungan sebelumnya, gitu. Maka kalau di rumah dunia dipaksa. Iya. Gitu. Teman-teman tuh di sini dipaksa untuk membaca. Bahkan juga ada beberapa teman dipaksa untuk beli buku. Dipaksa untuk Dibeli buku. Tapi bukannya orang-orang yang merapat ke rumah dunia itu artinya dia sudah punya semangat dan kesukaan untuk membaca dan menulis. Orang-orang yang merapat, kalau dia nggak suka dengan literasi kan pasti akan jaga jarak tuh, jauh tuh. Beberapa persen ada orang yang sudah melek ke sana, beberapa persen ada orang yang iseng-iseng pengen tahu aja. Pengen tahu aja, ternyata di rumah itu kayak gini nih. Nah itu yang akhirnya kita paksa. Karena di rumah dunia memang membentuk, bukan sudah jadi. Jadi tujuan kita itu membentuk. Orang yang gak suka membaca, kita dorong untuk suka membaca. Kita paksa suka membaca, gitu. Jadi tujuan kami memang memaksa orang untuk mau membaca. Maka kalau ada teman-teman yang datang ke sini, udah baca buku apa? Ditanya. Gitu. Itu pertanyaannya luar biasa mengejutkan ya. Karena kalau dia bergabung di sini dan dia tidak senang baca, tidak senang, dengan sendirinya dia juga akan merasa tidak cocok lingkungannya. Betul. Gitu. Betul. Maka dia kan akan menjauh kan? Akan menjauh. Pelan-pelan. Tapi itu dicegah ya? Kalau dia masih mau belajar, kita tarik. Tapi dengan sendirinya biasanya dia akan cari circle yang lain. Iya. Gitu. Merasa tidak menyambung obrolannya, tidak merasa cocok dengan komunikasinya, gitu. Kalau di sini kan orang ngomongin Pram, ketika ada beberapa orang yang membaca karya Pram, misalkan Gadis Pantai atau Bumi Manusia ya, gitu, Teater Bumi Manusia atau buku korupsi gitu. Nah mereka akan merasa, oh di buku ini akan ada gini, oh di buku ini begini. Nah itu yang saling bertaut itu yang akhirnya merekatkan orang untuk terus bertemu, gitu. Karena punya referensi akhirnya bertemu. Tapi ketika yang satu baca buku Pram, misal korupsi, yang satu buku tetralogi Bumi Manusia, yang satu baca buku Gadis Pantai, yang satu nggak baca, bingung dia mau ikut masuknya gimana? Jadi pendengar juga membosankan. Sesuatu yang kita tidak tahu kita dengarkan, gitu. Sesuatu akhirnya, yang tidak kita sukai. Tidak sukai kita dengarkan. Akhirnya kan cari circle lain. Iya. Gitu. Di rumah dunia itu memaksa. Gitu. Teman-teman sendiri punya duit nggak punya duit, ayo paksa beli buku. Karena invest loh. Apalagi kalau di masa muda, invest. Jadi masa kemasan itu ya di masa umur 20 tahunan sebenarnya, sampai 25 tahun lah sebelum ia menikah, itu yang masa kemasan. Sepenting apa sih orang harus bisa membaca dan menulis? Tapi sebelumnya membaca dan menulis itu lebih susah mana sih kalau menurut Mas? Sebenarnya itu jenjang. Jenjang. Artinya membaca. Berarti apa dulu nih? Harusnya dia membaca dulu. Membaca dulu. Setelah itu bisa mendengarkan, berbicara, menulis tingkatnya lebih tinggi. Jadi kalau ada keterampilan 4 berbahasa itu, yang lebih itu mendengarkan, setelah mendengarkan itu berbicara, setelah berbicara itu membaca, setelah membaca itu baru menulis. Jadi ada jenjangnya. Maka disebut dengan 4 keterampilan berbahasa. Kalau orang mendengarnya bagus, berbicara tapi menulisnya nggak bagus, itu juga dianggap bahwa keterampilan berbahasanya kurang. Gitu. Nah, mendengarkan itu mendengarkan dan memahami ya. Iya. Bukan mendengarkan kosong ya. Mendengarkan kosong tidur. Ya, tidur jadi akhirnya. Banyak di sini teman-teman saya tuh ketika datang di sini kok mendengarin tuh karena nggak masuk akhirnya tidur. Ya mungkin efek dari itu pertama kali ya meninabobokan lah tidur. Tapi kan kedua ketiga ketika orang nanti nanya ini tuh akhirnya dia terpacu. Kayak saya misalkan datang ke sini kan dengan kepala kosong, nggak banyak bacaan, nggak banyak apa. Lalu ngedengar Mas Gong baca bukunya
Sultan Takdir Al-Zabana, misalkan politik kebudayaan. Ya, apa itu buku politik kebudayaan? Saya kan pengen tahu. Lalu saya nggak bilang ke Mas Kyong bahwa Mas Kyong punya buku itu, katanya saya cari bukunya. Tujuannya Pak, supaya saya bisa mengimbangi Mas Kyong ketika ngomong, saya ikut gitu. Betul. Nyeletuk atau apa, tapi saya pengen gitu. Mas Toto baca bukunya misalkan Suminto Asayuti misalkan, belajar nulis puisi. Saya kalau negor langsung, nggak enak atau pinjam nggak enak banget. Saya cari bukunya. Betul. Cari di Pakupatan, oh mana tuh buku Sayuti Suminto, oh ini belajar. Tujuannya ketika kita ngobrol masuk. Iya. Gitu. Ya itu kan karena karakter Mas kayak gitu. Tapi kalau bukan kayak gitu kan mundur kan, mundur pelan-pelan menghilang. Gitu kan. Gitu. Ya berarti memang panggilan jiwa berarti. Ya lingkungan sih sebenarnya, Mas. Karena saya keluarga saja kan sebenarnya nggak ada yang sekolah. Bapak saya nggak sekolah, ibu saya juga nggak sekolah. Bapak saya petani tulen, ibu saya juga petani tulen. Artinya kalau lihat literasi keluarga, emang sebenarnya di bawah. Gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya lulus sekolah itu ke Rumah Dunia, artinya lingkungannya yang membentuk. Gitu. Lingkungan yang membentuk. Dan Mas memang suka kan? Masa nggak ada berapa persen tertarik dan sukanya? Bisa dikatakan suka atau enggak ya? Tapi emang dari beberapa faktor ketika sekolah SMP misalkan, saya senang di eskul menulis. Iya itu, gitu. Sudah ada percikan di ya, situ kan. Itu, suka beli koran. Iya. Jadi betul. waktu SMP itu kita saya kan sekolah di Alirsad tuh, di Alirsad. Lalu saya ke Keramat pinjam motor. Tujuan cuma beli kompas. Iya. Jadi saya tuh sudah senang itu, patungan kompas itu waktu itu masih 2.500 atau 3.000 deh, saya lupa. Tahun 2006-2007 itu. Kita beli. Iya. Gitu. Waktu dulu masih banyak loh loper tuh. Aku tuh pernah sempat ada masanya nggak kuat baca Kompas. Masih kuatnya baca apa ya? Tempo kali ya. Tempo yang setelannya agak Iya, kecil. Tempo lebih ringan. Kalau menurut saya gitu. Kalau baca Kompas itu mungkin karena udah ketakutan sama tebelnya dan lain-lain loh. Jadi itu. Tapi sekarang memang ketika saya jadi penyiar pun setiap hari itu wajib pagi itu baca minimal 4 koran. 4 koran. Oh. Jadi berarti bener ya. Saya itu suka mulai baca dipaksa tadi tuh karena kerjaan. Jadi radionya berlangganan 4 koran dan mau nggak mau karena siaran pagi harus tahu informasi mau nggak mau dan belum ada internet. Ya kan belum ada internet. Itu zaman dulu masih pakai stabilo dan pensilit, yang penting dilingkarin di itu. Iya benar. Jadi dari situ tuh. Jadi setiap pagi memaksa diri untuk baca 4 koran tadi tuh. 4 koran lah. 2 lokal, 2 nasional. Tukang koran itu datang jam 6.15, setengah 7 udah baca. Naik siaran jam 6. Jadi memang iya sih benar. Jadi setelah membaca terus baru mendengar. Tadi itu urutannya. Mendengar, membaca, berbicara, menulis. Berarti menulis adalah tingkatan yang paling sulit ya. Karena setelah kita mengakumulasikan, kita mendengar, lalu kita membaca, gitu. Lalu baru kita menuliskan. Sebenarnya yang paling mudah itu berbicara. Banyak orang mudah sekali berbicara ini itu, tapi ketika dituliskan memang agak sulit karena memang keterampilannya berbeda juga. Betul. Ada orang yang seneng ngomong panjang lebar, bisa lah kalau ngomong itu bisa 2 jam gak berhenti lah, gitu. Tapi ketika tulisan dari mana dulu ya? Iya. Gitu, bingung. Betul. Karena memang berbeda lagi tekniknya, gitu. Apalagi kalau ibu-ibu kita di kampung kan selalu ngobrol aja seharian gitu, ngerumpi. Iya, tapi kuat ya. Kuat. Jadi ketika nulis ya dari mana gitu. Iya, nah, saya juga melihat ada rasa ketika berkumpul dengan teman-teman ustadz gitu kan, terutama ustadz yang memang salafi atau ilmunya banyak. Kalau itu dituliskan kan akan menarik gitu. Iya. Karena banyak sekarang kan anak muda juga bisa baca, termasuk saya juga bisa baca Arab gundul atau apa gitu, kitab-kitab. Itu akan menarik, tapi nggak dituliskan. Akhirnya jadi informasi lisan aja yang itu akan berubah gitu. Yang namanya lisan kan nggak konsisten, terus juga nggak kekal. Hari ini kita bicara apa, besok nggak tahu ada yang nambahin atau mengurangi gitu. Tapi kalau tulisan ya akan dianggap kekal lah gitu. Iya. Menulis itu bisa apapun ya bentuknya ya? Ya menulis apapun. Tapi kalau di Rumah Dunia itu berjenjang gitu. Jadi pertama itu menulis jurnalistik. Oke.
menulis berita. Ya. Berita itu pondasi. Karena dari berita itu akan mengembang. Ya, Kalau teman-teman bisa menulis berita, nanti tulisan yang lain bisa ngikutin. Ya. Karena nggak jauh beda, Ya. gitu. Penggalian informasinya, gitu. Itu bisa dari jurnalistik, gitu. Dari 5W1H itu. Menulis cerpen juga menggunakan teknik ini, gitu. Apa ya konfliknya? Kita akan gali konfliknya. Mengapa ini terjadi si tokoh A, si tokoh B, bisa juga digali dari situ. Jadi nanti tingkatannya ada lagi. Setelah itu baru kita ada kelas novel. Nah, beda lagi. Orang kalau sudah menamatkan cerpen, oke lo udah bisa bikin cerpen, harus ke novel. Kenapa? Kalau orang bikin novel dulu, tiba-tiba gak melalui ilmu menulis cerpen, dia akan kehabisan tenaga. Gitu, karena nggak melalui jalur yang walaupun tidak mengkesampingkan bahwa cerpen itu lebih sulit daripada novel, enggak. Tetapi dengan novel itu kita belajar menulis dengan cara yang lebih panjang. Pelan-pelan. Iya. 2 halaman, 3 halaman, di cerpen 3 halaman. Iya, betul. Nanti lama kita 100 halaman. Betul. Gitu. Iya. Jadi kayak lari ya. Sprint sama maraton kan caranya berbeda gitu. Kalau makanya kalau maraton kan kita sering lihat tuh pelari tuh di awal pelan. Memang dia mempersiapkan karena kan jaraknya panjang kan. Nggak orang langsung bung lari tiba-tiba, gitu, kehabisan napas. Iya. Gitu. Jadi kita di sini bertahap gitu kalau untuk pembelajaran menulis. Iya, jadi menulis pun ada seperti itu ya. Tapi memang diakui susah sih. Menulis itu nggak gampang. Jadi itu jadi PR kita semua ya. Iya. Anak muda membaca. Terus ada kaitannya nggak sama misalnya sekarang internet dan lain-lain itu berpengaruh nggak sih? Iya. Sebenarnya dunia menulis itu akan selalu dibutuhkan. Karena kalau kata Kernel Kasali, internet hari ini tuh ibaratkan raksasa lah. Semua tidak bisa menampik yang namanya internet, gitu. Kita berkegiatan apapun, bisnis kalau ke internet juga akan kalah. Tukang ojek pun kalau nggak pakai internet yang sekarang pakai GoFood atau pakai Gojek akan kalah, terpinggirkan. Maka di dunia menulis ini nggak bakal dia punah, tetapi dia akan mengikuti raksasa itu sebagai kurcaci. Oke. Gitu. Kita akan mengikuti global ini. Internet tuh ada, tapi akan dibutuhkan tetap keterampilan menulis ini. Untuk apa? Untuk mengisi itu. Untuk mengisi dunia yang besar itu kita harus isi. Gitu. Tapi kalau kita misalkan berjarak dari dunia yang ini, ya kita akan kalah. Hari ini orang misalkan menulis ya ada yang dijadi setelah menulis itu naskah lalu dijadikan film pendek, itu juga sebagai bentuk aliwanhananya. Tetapi mulai dari kata tadi, dari skrip tadi, dari menulis tadi. Maka menulis saya kira keterampilan yang tidak akan punah walaupun internet tetap akan canggih. Gitu. Menulis tidak akan punah walaupun ada internet. Tapi maksudku akan menjadi hambatan yang tambah besar nggak sih untuk anak-anak muda yang mungkin sekarang SMP, SMA karena mengkonsumsi internet, YouTube misalnya, atau gimana sih? Orang jadi, menurut Mas, orang akan jadi males menulis nggak sih dengan adanya internet, tayangan-tayangan, konten-konten di internet itu, apa malah bersemangat? Jadi ini yang sebenarnya literasi keluarga yang harus mendampingi. Saya kemarin nulis status bahwa miris melihat teman-teman saya ketika setiap harinya konsen di games gitu kan. Itu games itu yang pertama, enggak, kalau ada yang kontrak, enggak, games itu bisa memicu anak untuk lebih kreatif ini. Enggak, tapi pada dampaknya kalau dia lahir dari anak yang berada, orang tua bisa controlling. Tapi kalau orang kampung yang nggak punya controlling, anak megang HP itu bahaya. Emosional jadi anak itu. Apa-apa kalau kuotanya habis atau kalau emosional, perutnya lapar, tendang pintu. Nah, itu yang menurut saya bahaya dari games online tadi. Tapi malas dan tidak malas sebenarnya harusnya sih kita berpikir bahwa internet itu peluang. Betul. Karena kita bisa mempelajari banyak hal dari internet dengan cukup mudah. Walaupun saya masih kesulitan kalau belajar tutorial dari internet. Saya bisanya belajar apa ketemu gitu. Itu lebih gampang. Saya belajar kemarin saya ada hal yang baru. Saya lagi menangani satu kerjaan dengan NGO Prancis dan saya nggak bisa. Sebenarnya kalau hitung-hitungan saya nggak bisa gitu, hitung-hitungan kemampuan. Tapi kalau kerjasama ini saya lempar ke orang gitu, saya nggak bakal belajar nih. Yang membayar mungkin 500-700 ribu ke orang, tapi saya nggak belajar. Maka dari situ dengan modal internet 3 minggu saya belajar. Ngeliatin ini itu, belajar ini, dan alhamdulillah
oh ternyata ketika udah bisa, oh segitu doang gitu. Nah saya kira di internet ini harusnya itu menjadi pemicu orang untuk bisa melakukan apapun. Menulis harusnya juga menjadi pemicu karena peluangnya banyak. Orang bikin naskah film pendek untuk YouTube itu harus melalui dari naskah. Iya betul. Banyak anak pelajar-pelajar kita atau pemuda kita ketika saya menjadi juri nih, itu mereka on the spot gitu, tidak melalui dari ide, melalui teks. Jadi akhirnya banyak hal yang terlewat gitu. Ketika lomba selalu dibilang bahwa harus melalui naskah gitu. Pertama apa tujuannya? Supaya lebih detail. Iya. Jadi memulai sesuatu tanpa naskah itu capek. Iya. Kita udah mulai ketinggalan teksnya. Nanti lihat ketinggalan. Kayak kemarin saya ada teman, udah saya tuliskan naskah, udah bang saya pengen bikin naskah untuk film pendek, saya bikinin 3 halaman beres. Ternyata yang namanya anak muda main improv banget, akhirnya banyak yang ketinggal. Cito adegan itu ketika di cross check sama saya, kok banyak yang ketinggal gitu. Dipakai nggak naskahnya? Enggak bang. Nah kan gitu. Harus itu jadi kenapa mereka main improv? Main improv karena mereka memang seneng tanpa proses tadi. Jadi improv itu digunakan harusnya itu di hal-hal tertentu, bukan jadi utama. Bukan jadi utama. Sekarang improv itu jadi utama. Gitu. Salah kaprah berarti. Salah kaprah. Ya? Nah betul. Itu jadi saya kira internet itu bukan orang menjadi mus. Kalau sebenarnya pandangannya saja. Kalau saya itu menjadi pemicu, bisa baca cerpen bagus di Kompas, bisa langsung dari situ. Gitu. Bisa membaca karya-karya luar negeri, misalnya saya lagi mencari karyanya Gabriel Garcia Marquez gitu. Sulit saya temukan bukunya, bisa cari di internet gitu. Itu yang bikin pemicu. Artinya tergantung si orangnya, tergantung lingkungannya, tergantung keluarganya. Betul. Gitu. Tadi Mas sempat nyebut literasi keluarga. Apa itu? Literasi keluarga itu di mana keluarga berperan penting untuk membangun sistem si anak gitu. Nah, si keluarga ini biasanya di rumah sudah ada buku, ada perpustakaan. Nah, orang ketika itu sudah punya basic atau punya fondasi. Ketika dia keluar, dia udah punya bacaan dari mana? Dari keluarga. Kayak Mas Golagong, bapaknya guru, ibunya guru, bapaknya kepala sekolah, ibunya kepala sekolah, di rumah banyak buku. Jadi dia ketika keluar dengan di angkatannya, dia lebih unggul. Kenapa? Akses informasinya lebih banyak. Bapaknya membelikan buku, ibunya membelikan buku. Nah, itu literasi keluarga. Akhirnya ketika belum terjun ke literasi yang sifatnya ke masyarakat, dia sudah punya fondasi. Beda dengan saya, literasi keluarganya nggak terjalin. Bapak saya petani, ibu saya petani, nggak menyadari bahwa anak ini sedang berkembang dan butuh bacaan, nggak menyadari itu. Yang penting pulang sore makan, angon kambing, pulang terus saja. Maka kalaupun ya misalkan nggak pinter, kurang pinter, ya keluarganya kurang mendukung. Tapi sepakat nggak kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu kalau dikasih pilihan lebih memilih game daripada membaca, daripada buku? Ya, jadi game ini kan sifatnya manis, menyenangkan, dan melenakan. Gitu. Berarti buku tidak melenakan, tidak manis, dan tidak ini dong, kebalikannya dong. Kebalikannya, buku itu pahit, orang suruh berpikir. Gitu. Padahal game juga nyuruh mereka berpikir loh sebenarnya. Suruh berpikir, tapi kan? seneng. Iya ya. Karena apa? Ketika dia itu ada prize lah, ada hadiah atau apa di game itu ya, dan dia seneng. Siapa sih anak yang dicodorkan game dia akan menolak? Iya. Tapi kalau codorkan buku pasti menolak. Iya. Kenapa? Nah, harusnya gimana dong ya? Itu bagaimana keterampilan si orang tua. Kayak di Rumah Dunia juga, kita tidak lagi keterampilan orang tua ya. Iya. Di Rumah Dunia kita tidak lagi mengemas kegiatan itu anak harus baca buku. Kegiatan kita ngemas buku, tetapi anak-anak dimasukkan ke permainan game, gitu. Permainan game, mereka apa? Kita kasih reward, hadiah. Itu untuk anak-anak mau membaca buku. Tapi kalau tujuan anak-anak ini baca buku, mana ada yang mau? Suruh berpikir, apalagi kalau orang tua suruh beli. Harga buku di Indonesia mahal. Gitu. Gak ada. Bener ya? Buku saya punya anak 6 bulan. Sekarang mau ikut arisan 3.500.000. Iya, betul sih. Betul. Jadi teman istri saya, Pak mau ikut arisan nggak? Arisan buku untuk anak dari 0 sampai umur 5 tahun berapa? 3.500.000. Itu untuk berapa bulan? 10 bulan arisannya dapat buku 3.500.000. 3.500.000 ya? Iya. Berarti sebulan berapa? 200-an lebih gitu. Oh iya. Kemarin saya beli buku anak 6 halaman, itu harganya 45.000 satu. Gitu. Tapi kalau orang tua yang nggak sadar itu 45.000 mahal amat gitu kan. Tapi kalau orang tua ya udah dibeli aja. Karena tujuannya apa?
masa emas gitu ya. Mereka harus banyak bacaan, harus banyak tahu informasi, mengenal itu yang nanti ketika ke depan anak tidak tertinggal, nggak rugi lah. Gitu. Kalau saya sih anak yang memang banyak yang tertinggal di usia saya ya. Nah kelas 6 SD masih angon kambing, nggak usah ngurusin bacaan, angon kambing, nyuri pisang orang gitu kan. Itu saya. Gitu. Jadi memang sepenting itu ya literasi keluarga ya. Literasi keluarga penting banget. Gitu. Makanya kalau mungkin di angkatan kita ya yang anak-anak muda, ya diusahakan anak itu semuanya sudah mulai dikenalkan ke dunia bacaan. Iya. Dari tadi nol tadi. Orang Iya. tuanya juga harus ini dengan buku juga dong, Iya benar. ya kan? Iya. Saya punya pengalaman pahit sebenarnya dalam urusan buku. Saya pernah punya karya di Rumah Dunia, lalu saya jual ke sekolah saya. Saya tawarkan yang pertama kali adalah kepala sekolah saya tidak sebutkan kepala sekolah, Di mana Anda adalah muridnya. muridnya. Dan di sekolah itu mengajarkan ada namanya itu muloknya itu ekstrakurikulernya itu ya. Bukan artinya muloknya itu entrepreneur Oke. gitu. Ya. Saya jualan buku puisi itu mentah-mentah. Harga cuma 5.000. Iya. Pak, saya punya buku puisi dan saya mudah-mudahan Bapak tertarik dengan buku puisi. Coba si kepala sekolah, Pak. Saya emang nggak senang puisi katanya gitu. Oke Pak, kalau nggak senang puisi buat anak Bapak. Anak saya juga nggak senang puisi katanya. Kan itu sudah bikin saya orang lagi belajar down. Iya. Ditolak mentah cuma 5.000. Iya. Terus dia bilang, udah tawarin aja ke bagian perpustakaan. Nah, saya tawarkan ke bagian perpustakaan. Ketika ditawarin ke perpustakaan, apa jawabnya? Salam, katanya gitu. Kalau ke sekolah mah jangan menjual. Kamu kalau ke sekolah itu ngasih. Itu buku diletakkan aja di meja. Mau cabut, bingung nggak cabut. Buku digeletakin, nggak dapat respon positif. Akhirnya saya ambil, masukin ke tas lagi. Itu yang bikin saya down. Malu amat dia jualan itu ditolak orangnya gitu. Makanya kalau sekarang saya bang, ada orang nawarin barang, tujuannya untuk membangun supaya dia karakter terbangun, saya beli. Iya. Nggak utang hitungan rupiah saya. Iya. Kalau ada orang bang jualan ini beli, termasuk istri saja. Kalau ada jualan ini yang masih kita terjangkau kita beli. Iya. Tujuannya membangun karakter tadi. Siapa tahu itu sebenarnya jualan pertama dan dia pengen kepercayaan, kita beli. Itu yang saya tanam, punya pelajaran di belakang itu. Saya merasa sedih zaman itu. Bukan urusan rupiahnya, tapi ketika ada orang support itu yang bikin saya berharga. Yes, mantap sekali. Ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Mas Abdul Salam juga menulis banyak karya. Insya Allah. Ya, ada bisa diceritakan nggak beberapa Kalau karyanya? buku puisi, saya Ini ya di seberang Rumah Dunia adalah sirkuit MotoGP ya. Jadi baru saja Marc Marquez lewat. iya. Gimana? Jadi di buku puisi, saya insya Allah ada 3 buku puisi. 3 buku puisi yang tertuju padamu. Itu buku yang memenangkan atau yang membawa saya untuk menjadi anak muda berprestasi versi Kemendikbud tahun 2015. Wow. Jadi dicari 25 sastrawan muda di waktu itu. Saya menang di provinsi, dari provinsi saya ke nasional gitu. Masuk 5 besar pemuda berprestasi di karya sastra gitu tahun 2015. Jadi saya ada kumpulan cerpen. Kumpulan cerpen itu ya biasalah kalau kumpulan cerpen, tapi ada kumpulan cerpen. Kumpulan esai. Ini esai yang saya tulis di media massa, di Radar Banten, di Kabar Banten, di Banten Raya Pos zaman itu. Itu yang saya kumpulkan, tapi sudah akan diterbitkan waktu itu. Tapi karena pandemi akhirnya saya urungkan gitu. Nah, sekarang lagi menyusun buku puisi. Sekarang buku puisi. Lagi cari ya pertama tadi strateginya. Strateginya bagaimana di buku puisi ini. Covernya sudah jadi, naskahnya sudah jadi, judulnya Ini Aku Mayat. Sudah dikasih bocoran Pak? Itu judulnya? Judulnya. Di dalamnya berisi tentang bagaimana saya juga melihat persoalan di Banten terutamanya. Gitu. Sebagai anak muda saya nggak berdaya sebenarnya melihat Banten itu nggak berdaya. Kalah semuanya. Kata-kata itu hanya sekedar kata-kata. Ketika di sini
Jadi kita kadang-kadang Ironis dong ya. ironis banget. Kita ini kadang-kadang sebagai orang yang punya impian, punya punya ide ini nggak bisa difasilitasi orang gitu. Kalau kita minta bantuan tuh kayak kita melacur gitu. Minta bantuan ke dinas itu udah berapa kali datang ternyata tidak di-approve, datang lagi padahal bukan untuk kita loh, untuk kita bikin kegiatan bersama gitu. Nah, di ironisnya di situ. Kita bicara di situ. Jadi saya sebenarnya di buku-buku itu lebih banyak keironisan. Kalau di kumpulan esai itu hal yang tidak ditemukan dalam diri saya. Itu kumpulan esai. Itu juga sudah jadi sebenarnya ada sekitar 20 esai di dalamnya ya. Cuman belum saya terbitkan aja. Yang melihat Banten ironis sebenarnya. Kemarin itu saya ketemu Mas Abdul Salam, itu katanya lagi nulis apa 5. Oh, udah ada naik. Apa itu? 5 apa? Oh, itu. Judulnya diubah sama redakturnya, nggak boleh. Apa? Tapi Oh, udah. awalnya apa? Tapi udah disebut di sini nggak? Saya agak lupa ya. Kalau udah nulis emang agak lupa sih. Iya, apa sih? Tapi menarik tuh. Wih, Menarik. masa tuh Mas? Udah saya naik di Gelagam Kreatif. Itu judulnya diubah. Jadi apa? Malu saya sebagai orang Banten. Judulnya Malu saya sebagai orang Banten. Awalnya masih inget nggak? Lupa ya? Ya, Dulu tuh kalau nggak salah 5 ya awalnya 5 apa itu? ya. Jadi 5 karakter orang Banten lah. Itu udah bisa diakses masyarakat untuk dibaca. Udah di ini. Aduh, saya malu jadi orang Banten. Tentang apa? Itu tentang bagaimana kalau saya ke mana-mana itu selalu stigma negatif. Misalnya saya ke Pasar Rau, saya buka dari ketika perjumpaan saya di Pasar Rau. Ketika saya menanyakan buah-buahan di Pasar Rau, saya bilang ini buah dari mana? Misalkan melon dari Madura, ini mangga dari mana? Ini dari misalkan dari Lampung. Saya tanya, wah bagus-bagus sama ada. Kalau buah dari Banten apa ya? Ada buah dari Banten, keren, buah kebohongan. Lah, gimana kok buah kebohongan? Kan jadi menarik gitu. Orang Banten seneng bohong. Aduh. Nah, gitu. Kan jadi saya sebagai orang Banten apakah tertawa atau sebenarnya miris? Maksudnya gimana? Ya saya itu sering dibohongin sama orang Banten, ditipuin ini itu. Jadi kalau ngomongin Banten mudah dibohongin aja. Yeah. Itu yang pertama saya tangkap. Lalu saya datang lagi ke tempat yang lain. Dari mana? Misalnya saya ke Jawa Tengah. Dari mana? Dari Banten. Oh, orang Banten mah suka kawin katanya. Lah, kok suka kawin? Iya, kalau orang Banten mah kalau di mana-mana tuh pasti banyak istrinya gitu, senang kawin. Ini kan Itu jadi jangan-jangan sanjungan. Hah? Jangan-jangan sanjungan. Bagi orang mungkin sanjungan, bagi saya kan orang kawin itu pasti akan banyak meninggalkan dan yang lain pasti akan inilah gitu kan. Nah itu kok gitu. Terus datang saya ke Ternate. Oh itu ya yang gubernurnya di penjara itu ya gitu. Jadi yang dibicarakan dari itu dulu, sekarang udah bebas dong. Oh iya. Jadi kalau datang kemana-mana tuh selalu itu yang dikenalkan ke saya. Bukan bukan hal positifnya. Datang ke Lampung, datang kemana, ini kenal tuh hal-hal negatif. Itu yang bikin saya bilang. Dan ini kisah nyata ya? Kisah nyata. Betul-betul dialami ya? Yang paling parah itu ketika saya datang ke rumah cewek. Saya suka sama cewek ini, datang dong gitu ke rumahnya. Pas datang, dari mana Tanya kan, dari Banten. Oh dari Banten. Pulang-pulang dari rumah cewek ditelepon. Kayaknya nggak usah ini dia katanya, udahan aja. Ceweknya di mana? Ceweknya orang Padang. Tapi stay-nya di Serang. Berarti di Banten juga dong, padahal dia ya. Tapi keluarga di Padang. Oke. Pas datang, ibunya nanya dari mana, dari Banten. Terus sarankan ke anaknya, jangan kalau orang Banten pemalas. Gitu. Wih, saya bilang terus gimana? Ya kata manggilnya kan ibu ya, kata ibu nggak bisa katanya gitu. Ya mungkin belum jodoh, disudahin aja. Nah saya nggak bisa dong ini menjernalisir semuanya. Saya pemalas. Iya. Betul. Tapi stigma yang dipegang oleh mereka bahwa pemuda atau orang Bantu pemalas. Iya. Akhirnya ya mau nggak mau, nggak di mana-mana, ke Lampung sama, ke Jawa sama, ke Ternate juga sama. Bahkan ketika urusan percintaan pun selalu dibutuhkan hal-hal yang negatif tadi gitu. Iya. Ini menjernalisir semua. Ya tidak semua orang Banten suka kawin, tetapi stigma yang dipegang oleh teman-teman di luar Banten kan munculnya hal-hal negatifnya gitu. Iya. Itu yang bikin aku deh nanti bikin nulis kayak gitu deh. Iya. Saya pernah sih kalau lagi berkunjung kemana, dari mana, dari Banten. Makan beling dong. Debus dong, kebal dong gitu. Iya gitu. Jadi itu yang menghantui saya, apalagi saya telah baca buku Mukhtar Lubis yang 5 karakter orang Indonesia.
itu kan yang munafik lah ini orang melihatnya lebih mengerikan gitu. 5 karakter orang Indonesia. 5 karakter. Bukannya itu Indonesia. judulnya 5 karakter orang Banten ya awalnya ya? Bukan ya? Iya awalnya itu. Iya kan? Awalnya kan? Kata Mas Yon ganti aja isi ganti. Iya. Karena tergantung redaktur kan saya masukin. Alasannya diganti kenapa sih? Ya enak-enakan redaktur aja, kan saya nulis aja. Tapi memang jauh lebih menarik kalau menurut saya sih, lebih menggelitik yang sekarang nih. Aduh, malu. Itu saya sebagai orang Banten. Lebih menggelitik. Yang lebih kemarin saya nulis ulang tahun Kota Serang. Saya justru yang ke-15 yang terakhir yang ini. 15. Saya judulnya Safrudin Wali Kota yang Kreatif. Isinya? Itu kan judulnya. Iya. Ya, isinya gimana? Isinya saya mendukung bahwa kegiatan atau pembuangan sampah yang dilakukan atau kebijakan Pak Wali itu sangat harus diapresiatif gitu. Karena wali kota dimanapun rasa-rasanya nih di Indonesia nggak ada yang seberani Pak Wali. Okay. Jadi saya menulis itu dengan satir. Orang akan berpikir marah-marah ke saya. Bang, weh dapat jatah dari mana katanya gitu kan? Dapat capuknya dari Pak Wali. Karena nggak selesai bacanya. Iya, betul. Padahal saya bilang di tulisan itu bahwa memang dia kreatif. Siapa sih? Kan istilah kreatif itu orang yang bisa melakukan yang dianggap tidak menghasilkan, dia bisa menghasilkan. Mengolah sampah jadi uang dong. Apalagi untuk retribusi Kota Serang, keren dong. Nah, saya melihat dari sananya. Tapi orang yang yang membaca itu langsung menteror ke saya bahwa saya dapat jatah dari Pak Wali. Padahal kalau sampai selesai itu baca tulisan saya sebenarnya satir saja. Itu kan kecenderungan orang zaman sekarang, baca judulnya aja, baca separuh, tidak sampai itu kan kondisi sekarang memang kayak gitu kan? Iya kan? Kadang belum selesai baca udah ini judul-judulnya di ini. Nah, itu tingkatan literasi sebenarnya. Jadi literasi itu sekarang tidak lagi pada urus konteks buta aksara tadi, tetapi orang tidak memahami informasi, membaca setengah, itu juga bagian dari literasi. Bagaimana kita bisa menanggulangi hoax yang begitu banyak, itu kan orang memang tidak memahami konteks gitu. Itu juga perlu yang namanya tadi pendidikan yang literasi tadi. Udah kesana larinya, karena masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mungkin, saya nggak tahu data aslinya, tapi saya anggap 75 atau 80% orang sudah bisa baca kok. Kecuali orang generasinya yang jauh. Gitu, yang mungkin lahiran tahun 60-an gitu. Tapi kalau yang sekarang-sekarang saya kira orang sudah melek kok gitu. Saya kira sih masih gitu. Walaupun beberapa teman ada yang masih belum bisa baca. Itu di pelosok ya. Gitu. Karena saya baca beritanya juga di Golagong Kreatif ada marbot yang nggak bisa baca gitu kan. Semoga saja Hari Aksara Internasional yang di Indonesia juga diperingati di Lombok tahun ini bisa menjadi momentum yang bagus dari tujuan awalnya membuat masyarakat kalau bisa semuanya bisa membaca, ya kan? Karena membaca sangat dibutuhkan, apalagi menulis, ya kan? Walaupun sepertinya sih belum semua. Karena masih banyak juga orang-orang di sekitar kita mungkin yang belum bisa membaca juga kan. Makanya harus terus dan Rumah Dunia juga hadir di Kota Serang, juga punya strategi ya untuk membantu masyarakat biar lebih mampu membaca, apalagi menulis, walaupun dengan harus dipaksa tadi itu. Tapi pemaksaannya kan ke arah yang positif gitu, bukan memaksa yang aneh-aneh gitu, memaksa untuk membaca dan menulis. Sebagai Presiden Rumah Dunia, sebagai penulis juga, sebagai pemilik dari Random Cafe. Ada pesan, ada harapan terkait dengan Hari Aksara Internasional ditarik ke yang lebih lokal? Pesan saya sebenarnya yang terjadi memang di Banten, saya kalau lebih luas kan saya tidak tahu ya. Tapi di Banten memang harus guyub. Apa itu? Guyub itu bersatu. Membangun. Bergandengan tangan. Yang terjadi sekarang antara dinas yang menangani itu, misalnya dinas pendidikan atau dinas kearsipan provinsi Banten, itu mereka jalannya berbeda-beda, nggak selaras dengan pegiat literasi.
gitu. Sehingga ketika ada kegiatan apapun, serasa memang kami tidak terlibat gitu. Tidak terlibat karena apa? Karena dia jalan masing-masing. Harusnya mereka yang punya acara itu menjadi payung yang harus meneduhkan berbagai komunitas di bawahnya gitu. Tidak satu komunitas, tidak dua komunitas, tetapi ketika dinas melaksanakan kegiatan, semuanya terikutkan. Jangan karena dia mengkritik lalu tidak diikutsertakan. Jangan karena dia tidak bagian circle kita nggak diikutsertakan. Ini yang menurut saya picik. Gitu. Dinas misalkan perpustakaan dan kearsipan Provinsi Banten itu harus melibatkan diri ke masyarakat, melibatkan diri ke komunitas gitu. Yang terjadi saya melihat itu tidak. Kayak misalkan sekarang ada hari Aksara Internasional. Mungkin di sana ada beberapa kegiatan kita tidak mengikuti gitu. Kemarin juga ada acara ulang tahun Kota Serang. Kami itu, Bang, ada namanya penerbit Ruang Publishing, di mana di dalamnya kami mencetak buku-buku dan sekarang saya sedang mengerjakan buku untuk NGO Prancis, gitu. Tetapi surat dari kegiatan itu nggak pernah muncul ke kita. Apakah dianggap kami sudah besar sehingga tidak pantas untuk mengundang kami, atau ada masalah lain, gitu. Karena ya, punten, Mas Wong sendiri di luar aktif, tapi di sini emang kurang dimanfaatkan gitu. Baik di dinas provinsi Banten atau kurang dimaksimalkan. Justru masih malah keluar. Kalau saya sebagai orang yang di bagian itu merasa miris dong. Masih orang Banten keluar terus, di Bantennya kapan? Gitu. Harusnya mereka datang. Mas, kita bikin kegiatan yuk. Gimana gini. Yuk biar kan enggak. Apalagi duta baca Indonesia. Di luar orang berbondong-bondong mengundang, di Bantennya sendiri enggak. Termasuk juga yang kegiatan-kegiatan. Saya sebenarnya menunggu ketika ini, ayo kita ngomongin 16 atau 17 sektor industri kreatif misalkan. Salah satunya tadi itu yang di perbukuan, nggak ada keundangannya. Pada kegiatannya ada. Usungannya mengusung 16 atau 17 sektor ekonomi kreatif. Kok kami ini di penerbitan nggak ada itu undangan. Untuk membuka bazar atau mengenalkan produk kami kan nggak ada. Gitu. Di sana juga di kearsipan sama. Saya menunggu suratnya gimana. Gitu. Tapi tetap nggak diajak. Itu yang saya kira sebagai ketua Rumah Dunia, saya pengen bahwa komunitas atau instansi yang di Banten itu bersatu bareng-bareng, karena tujuannya bukan untuk sendiri, tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat Banten gitu. Dan jangan lagi ada terpisah karena kubu ini kubu itu, nggak diajak karena ini tukang kritik, nggak, jangan. Sebenarnya kan kritik itu bukan benci ya. Bukan membenci loh, orang mengkritik itu bukan membenci. Justru mungkin karena dia perhatian, dia sayang, makanya dia mengkritik gitu. Justru kalau orang itu diem aja nggak mengkritik, ya malah kesan malah negatif kan. Kecuali kalau dari kami atau dari komunitas itu ngenyek, beda. Betul. Kalau ngenyek beda. Ngenyek itu bukan kritik. Artinya menjelek-jelekan tanpa dasar. Betul. Tapi kalau mengkritik itu tujuannya untuk bareng-bareng untuk menjadi lebih kuat. Gitu. Nah, jadi pesan saya sebenarnya itu, ayo guyub bareng-bareng. Kalau ada apa-apa, tujuannya juga untuk bersama, untuk membangun SDM masyarakat Banten yang lebih bagus, yang lebih baik. Itu kita bersatu. Tapi sampai detik ini saya belum melihat itu. Siap. Guyub harus digarisbawahi karena maknanya tadi luas sekali dan bagus sekali gitu. Guyub itu artinya ya merapatkan barisan bersama-sama menuju satu arah yang sama gitu, bukan yang satu ke kanan, satu ke kiri, yang satu ke atas, satu ke bawah. Semoga saja literasi untuk di masyarakat Banten semakin baik ke depannya. Mas Abdul, terima kasih untuk waktunya. Sorry ini kalau kemana-manain obrolannya jadinya melebar. Saya yang bikin kemana-mana gitu. Kesalahan terjadi pada hostnya ya. Tapi kan ini memang santai aja, ngobrol santai. Saya jadi punya banyak informasi dari Mas juga, dan memang ini tujuannya untuk mewarnai peringatan Hari Aksara Internasional dan untuk tujuan yang baik aja gitu. Mungkin di momen video ini juga tadi Mas Abdul menyampaikan semacam kritikan dan ajakan membangun agar kita semua lebih guyup lagi gitu. Untuk masyarakat juga kan. Begitu. Terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Sukses selalu. Alhamdulillah, amin.